Inilah kisah yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Halo, saya Bima, usia saya 33 tahun. Saya ingin berbagi pengalaman yang saya alami. Sejujurnya, pada awalnya saya sama sekali tidak berniat untuk mempublikasikan cerita seperti ini. Ini adalah kisah yang terlalu pribadi dan mungkin sulit dipercaya. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai berpikir bahwa pengalaman ini mungkin memiliki makna yang lebih dari sekadar untuk diri saya sendiri. Mungkin kisah ini bisa membantu mereka yang, seperti saya dulu, kehilangan arah dalam hidup dan sedang mengembara. Maka, saya memberanikan diri. Kisah saya dimulai di Jakarta beberapa tahun yang lalu. Saat itu, saya benar-benar berada di titik terendah. Saya ingin meninggalkan segalanya. Dan saya benar-benar melakukannya, meninggalkan semuanya untuk memulai sebuah perjalanan. Keputusan itu mengubah hidup saya sepenuhnya. Sekarang, saya akan menceritakannya kepada Anda. Seorang pria berusia 33 tahun, Bima, sedang berkemas di kamar kosnya yang sempit di Jakarta. Tangannya gemetar. Ia tidak bisa mengabaikan suara peringatan yang bergema dari lubuk hatinya. Untuk apa aku harus hidup seperti ini? Setiap pagi pukul 7, ia berdesakan di KRL komuter lain yang sesak, lembur yang tak berkesudahan, cibiran dari atasan, dan rutinitas hampa yang hanya menantikan hari gajian. Jiwa Bima terkikis sedikit demi sedikit. Gemerlap lampu-lampu gedung pencakar langit berkedip di luar jendela. Namun, cahaya gemerlap itu bukan lagi harapan, melainkan terasa seperti jeruji penjara. Jika terus begini, aku akan mati tanpa benar-benar hidup. Bima nekat meninggalkan pekerjaan kantoran yang stabil. Rekan-rekannya menyebutnya sudah gila. Orang tuanya menutup telepon dengan kecewa. Teman-temannya hanya bisa menggelengkan kepala. Namun, Bima yakin, jika ia bertahan lebih lama lagi di sana, ia akan benar-benar kehilangan dirinya. Duduk di tengah kamarnya yang kosong, ia membentangkan peta dunia. Jarinya menunjuk ke sana kemari, hingga akhirnya berhenti di satu tempat, Kazakhstan. Disinilah tempatnya. Jantung benua Eurasia, tempat yang belum banyak tersentuh peradaban, tempat di mana keagungan alam lebih terasa daripada campur tangan manusia. Di sana, mungkin sesuatu akan berubah. Harapan samar itu mulai tumbuh. Beberapa hari kemudian, Bima sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Hanya dengan satu ransel dan tas travel tua, ia berencana membeli jeep bekas setibanya di Kazakhstan. Lo beneran mau berangkat? Tanya seorang teman di telepon terakhirnya. Iya, gue harus pergi. Gila lo. Balik lagi aja. Gue nggak tahu masih ada tempat buat gue pulang atau enggak. Bima mematikan telepon dan berjalan menuju gerbang keberangkatan. Ia tidak menoleh ke belakang. Setibanya di Bandara Almaty, Bima menghirup udara yang terasa menyesakkan. Baunya sangat berbeda dari Jakarta. Kering dan kasar, tetapi terasa bebas. Setelah beberapa hari persiapan, ia akhirnya mendapatkan sebuah jeep bekas. Model tahun 1990-an, tetapi terlihat tangguh. Penjualnya berusaha keras menjelaskan sesuatu dalam bahasa Rusia, tetapi Bima hampir tidak mengerti sama sekali. Tidak apa-apa, saya akan cari cara, kata Bima sambil mengacungkan jempol. Penjual itu tertawa dan menepuk pundaknya. Perjalanan menuju Provinsi Mangistau pun dimulai. Beberapa hari pertama terasa menakjubkan. Hamparan tanah berwarna kuning yang tak berujung. Pemandangan luas yang membentang hingga ke cakrawala. Dua skala yang tak pernah bisa ia bayangkan di Jakarta. Namun, seiring berjalannya waktu, kenyataan mulai terasa berat. Persediaan airnya menipis, dan jarum indikator bahan bakar menunjuk ke garis merah. Sinyal GPS sudah lama hilang. Apa aku akan mati seperti ini? Bima menghentikan jeepnya dan melihat sekeliling. Pemandangan di keempat sisinya sama. Ia bahkan tidak tahu lagi mana jalan yang benar. Tenggorokannya kering kerontang, bibirnya pecah-pecah dan berdarah. Kepalanya pusing. Air. Aku butuh air. Saat itulah, ia melihat sesuatu yang mengepul seperti bayangan di kejauhan. Asap. Ada orang di sana. Bima memeras sisa bahan bakar terakhirnya dan menuju ke arah itu. Mesin jeepnya mengeluarkan suara kasar seolah akan rusak. Semakin dekat, ia menyadari itu bukan fatamorgana. Itu benar-benar asap. Dan di depannya, terlihat 3 tenda aneh. Bentuknya bundar, ditutupi bahan seperti tenda, dengan asap mengepul dari cerobong. Di sekelilingnya, domba dan kambing merumput. Pemandangan itu seperti adegan dari negeri dongeng. Saat jeepnya mendekati permukiman itu, anjing-anjing mulai menggonggong. Anjing-anjing besar yang seolah siap menerkam kapan saja. Pintu tenda terbuka, dan orang-orang keluar. Yang pertama keluar adalah seorang pria berusia sekitar 40 tahun. Ia tinggi dan tegap, tetapi wajahnya penuh dengan kerutan dalam, bukti dari kerasnya angin dan matahari stepa. Di belakangnya, 3 orang wanita muncul. Yang pertama terlihat berusia 30-an, tampak tenang dan pendiam. Yang kedua berusia sekitar 25 tahun, dengan senyum cerah. Yang terakhir adalah seorang gadis muda berusia sekitar 20 tahun, yang dengan malu-malu bersembunyi di belakang yang lain. Bima turun dari jeep, kakinya goyah.
Ia tidak makan dan minum dengan layak selama beberapa hari. Tolong, kata Bima dalam bahasa Rusia yang terbata-bata, sisa dari pelajaran saat kuliah. Air. Pria berusia 40 tahun itu mendekat. Melihat kondisi Bima, ia mengatakan sesuatu dengan cepat. Meskipun dalam bahasa Rusia, Bima tidak mengerti, tetapi ia bisa memahami dari ekspresinya. Pria itu khawatir. Dana, Ryan, Jamila, panggil pria itu kepada ketiga wanita. Mereka bergerak cepat. Saat itulah Bima menyadari, mereka adalah satu keluarga. Satu suami dan 3 istri. Ia pernah mendengar tentang bentuk keluarga seperti ini, tetapi ini adalah pertama kalinya ia melihatnya secara langsung. Saya Aslan, kata pria itu sambil meletakkan tangan di dadanya. Ia kemudian mengantar Bima masuk ke dalam tenda besar yang mereka sebut yurt. Saya Bima. Dari Indonesia. Bima memperkenalkan diri. Aslan mengangguk. Bagian dalam yurt ternyata lebih luas dari yang dibayangkan. Di tengahnya ada perapian, dan sekelilingnya dilapisi karpet-karpet indah. Di dinding tergantung senjata tradisional dan hiasan-hiasan. Istri pertama, Dana, membawakan teh panas. Rasanya unik karena ada garam, tetapi bagi Bima yang kehausan, rasanya seperti nektar. Terima kasih. Sungguh. Terima kasih, kata Bima, nyaris menangis. Ia baru saja lolos dari maut. Istri kedua, Ryan, membawa roti dan keju. Istri ketiga, Jamila, hanya diam sambil menatap pakaian, Bima yang kotor dengan ekspresi khawatir. Selamat makan, kata Bima sambil melahap makanan itu. Ini adalah makanan layak pertamanya dalam beberapa hari. Aslan tertawa. Makanlah pelan-pelan. Masih banyak. Suaranya ramah. Ia memperlakukan Bima, orang asing yang tak dikenalnya, seperti keluarga. Di mana ini? Tanya Bima. Mangstau. Tanah tempat leluhur kami hidup, jawab Aslan dengan bangga. Saya tersesat, dan bahan bakar saya habis. Jangan khawatir, besok saya akan pergi ke desa dan membawakanmu bahan bakar. Kata-kata Aslan membuat Bima lega. Malam harinya, makanan yang lebih mewah disajikan. Hidangan daging domba yang dimakan dengan tangan. Namanya besbarmak. Ini enak sekali, puji Bima. Ryan tersenyum cerah. Saya yang membuatnya. Tambah lagi, Ryan sangat ramah dan terus menawari Bima makanan. Dana lebih pendiam, tetapi ia dengan sigap merawat Bima. Begitu gelasnya kosong, ia segera mengisinya kembali. Jamila, meskipun pemalu, sesekali melirik Bima dan tersenyum. Apakah mereka semua istri Anda, Tuan Aslan? Tanya Bima hati-hati. Ya, benar. Ini tradisi kami, jawab Aslan dengan tenang. Unik sekali. Ini bentuk keluarga yang tidak pernah saya lihat di Indonesia. Setiap negara punya tradisi yang berbeda, kata Aslan sambil tersenyum, tanpa sedikit pun rasa canggung. Malam semakin larut. Api di perapian berderak. Dari luar, terdengar suara ambikan domba dan desau angin. Malam ini, istirahatlah di sini. Besok pagi kita pergi ke desa bersama, kata Aslan. Terima kasih banyak. Bagaimana saya bisa membalas kebaikan ini? Tidak perlu. Ini adalah ajaran leluhur kami. Sudah sewajarnya menolong orang yang kesulitan. Hati Bima terasa hangat. Di Jakarta, ia tidak pernah merasakan kehangatan seperti ini. Dana membawakan selimut. Selimut yang lembut dan hangat. Istirahatlah dengan nyenyak, suara Dana terdengar seperti suara seorang ibu. Bima berbaring di bawah selimut, menatap langit-langit yurt di mana ia bisa melihat bintang-bintang. Bintang yang jernih, yang tak pernah bisa ia lihat di Jakarta. Dunia yang benar-benar berbeda, gumamnya. Beberapa jam yang lalu ia hampir mati, dan sekarang ia berbaring di tempat yang begitu hangat. Angin malam bertiup di luar, tetapi di dalam yurt terasa hangat, mungkin karena kehangatan keluarga ini. Bima akhirnya tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Saat fajar, Bima terbangun dan mendapati Aslan sudah bangun, sedang mengurus domba-dombanya. Pagi sekali Anda bangun, sapa Bima. Inilah hidup kami. Bekerja saat matahari terbit. Beristirahat saat matahari terbenam, jawab Aslan sambil tersenyum. Dana sedang menyiapkan sarapan. Ryan memerah susu domba. Jamila menyalakan api. Semua orang memiliki perannya masing-masing, seolah sedang menarikan tarian kuno. Ada yang bisa saya bantu? Tawar Bima, tetapi Aslan menggeleng. Tamu harus beristirahat. Kami yang akan mengerjakan semuanya. Tapi, tidak apa-apa, ini juga tradisi kami. Bima memperhatikan mereka bekerja. Terlihat berat, tetapi tidak ada yang mengeluh. Mereka justru tampak bahagia. Sudah berapa lama Anda tinggal di sini? Tanya Bima. Saya lahir di sini. Leluhur kami turun-temurun tinggal di tanah ini, jawab Aslan dengan bangga. Tidak sulit. Jauh sekali dari kota. Tentu ada kesulitannya. Tapi kami bebas. Tidak ada yang mengganggu kami. Mata Aslan berbinar. Bima bisa mengerti. Ia pun datang sejauh ini untuk mencari kebebasan yang sama. Setelah sarapan, Bima pergi ke desa bersama Aslan.
Jaraknya sekitar 1 jam perjalanan dengan mobil. Desa itu kecil, hanya ada beberapa toko dan sebuah pom bensin. Tetapi orang-orangnya ramah. Ini tamu kita, datang dari Indonesia, kata Aslan memperkenalkan Bima. Orang-orang tampak heran. Indonesia? Jauh sekali, kata pemilik pom bensin. Mereka mengisi bahan bakar dan membeli beberapa barang. Bima hendak membayar, tetapi Aslan menahannya. Kami tidak bisa menerima uang dari tamu. Tidak bisa begitu. Biar saya yang bayar. Lain kali saja, jika ada kesempatan, Aslan bersikeras. Dalam perjalanan pulang, Aslan berkata, tinggallah di sini lebih lama. Berbahaya bepergian sendirian. Apakah tidak merepotkan? Merepotkan? Kami senang kau di sini. Bima merasa sangat berterima kasih. Sejujurnya, ia takut untuk melanjutkan perjalanan sendirian. Sesampainya di rumah, ketiga istri menyambut mereka dengan hangat. Sudah pulang, sapa Ryan. Ya, bahan bakar sudah diisi, barang-barang juga sudah dibeli, jawab Aslan. Dana sedang menyeduh teh. Jamila, melihat pakaian kotor Bima, menyiapkan sesuatu. Gantilah pakaian Anda. Ada pakaian bersih, kata Jamila malu-malu. Terima kasih, Bima terharu. Kapan terakhir kali ia menerima keramahan sehangat ini? Saat makan malam, hidangan lezat kembali tersaji. Kali ini sup daging domba. Enak sekali. Sangat berbeda dengan makanan Indonesia, kata Bima. Ryan tampak senang. Bagaimana makanan Indonesia? Enak, tanya Ryan. Tentu saja enak. Ada yang namanya rendang. Bima menjelaskan tentang makanan Indonesia. Semua orang mendengarkan dengan penuh minat. Suatu hari aku ingin pergi ke Indonesia, kata Ryan. Kalau ada kesempatan, datanglah. Akan saya antar jalan-jalan, jawab Bima. Malam semakin larut. Mereka duduk berkumpul di sekitar perapian dan mengobrol. Namun, Bima menyadari sesuatu yang aneh. Ekspresi Aslan tampak muram. Ia juga sering batuk. Anda tidak apa-apa, tanya Bima. Ya, tidak apa-apa. Hanya sedikit lelah, jawab Aslan sambil tersenyum, tetapi senyumnya terlihat dipaksakan. Ekspresi ketiga istrinya juga muram. Mereka seperti sedang mengkhawatirkan sesuatu. Bima ingin bertanya, tetapi ia menahan diri. Mereka baru kenal beberapa hari. Namun, ada beban di hatinya. Apa yang sedang terjadi pada keluarga yang hangat ini? Beberapa hari berlalu, dan Bima perlahan terbiasa dengan kehidupan keluarga ini. Saat matahari terbit, ia membantu Aslan menggembalakan domba. Dan saat matahari terbenam, mereka berkumpul di sekitar perapian untuk mengobrol. Namun, batuk Aslan semakin parah. Setiap malam, suara batuknya yang keras membuat Bima sulit tidur. Dana menatap suaminya dengan cemas. Ryan sengaja tertawa ceria, tetapi terlihat tidak wajar. Jamila diam-diam merebus teh herbal dan memberikannya pada Aslan. Bagaimana kalau pergi ke rumah sakit? Usul Bima hati-hati. Rumah sakit di mana? Yang terdekat saja butuh waktu seharian penuh, keluh Aslan. Tetap saja, kesehatan itu penting. Tidak apa-apa. Sebentar lagi, juga sembuh. Aslan sepertinya tidak peduli dengan kekhawatiran Bima. Namun, wajahnya semakin pucat dari hari ke hari. Suatu sore, keheningan yang lebih berat dari biasanya menyelimuti yurt. Aslan duduk di depan perapian, merokok sambil tenggelam dalam pikirannya. Ketiga istrinya menunduk sambil menjahit, hanya Bima yang duduk dengan canggung. Bima, Aslan tiba-tiba angkat bicara. Suaranya lebih rendah dan serius dari biasanya. Ya? Bima mengangkat wajahnya. Aslan menatap Bima sejenak. Tatapannya mengandung emosi yang kompleks. Mangs tahu ini tanah yang indah, tapi juga tandus. Aslan mulai berbicara perlahan. Kami turun-temurun hidup di sini. Tapi karena terlalu lama terisolasi dari dunia luar, Bima mendengarkan dalam diam. Ia merasa sebuah pembicaraan penting akan dimulai. Darah yang terlalu dekat bercampur itu bertentangan dengan hukum alam. Aslan memandang ketiga istrinya. Mereka masih menunduk. Bayangan mulai menyelimuti desa kami. Semakin banyak anak yang lahir tidak sehat, atau tidak ada anak yang lahir sama sekali. Jantung Bima mulai berdebar kencang. Ia punya firasat buruk. Suku kami berada di ambang kepunahan, suara Aslan dipenuhi keputusasaan. Karena itu, sejak zaman dahulu, leluhur kami memilih cara untuk menerima darah sehat dari luar. Bima menahan napas. Ia bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. Bima. Ketika seorang tamu yang dikirimkan surga, yang sehat dan kuat sepertimu, datang berkunjung. Aslan berhenti sejenak. Setelah mengambil napas dalam-dalam, ia melanjutkan. Kami akan memohon dengan sepenuh hati. Udara di dalam yurt seolah membeku. Aslan menatap lurus ke mata Bima. Tolong, berikan benihmu kepada istri-istriku. Pikiran Bima menjadi kosong. Demi masa depan suku kami ingin engkau membantu mereka melahirkan anak-anak yang sehat. Suara Aslan terdengar sangat memohon, seperti suara orang yang berpegang pada harapan terakhir. Bima tidak bisa berkata-kata. Guncangannya terlalu besar.
Dana, Ryan, dan Jamila masih menunduk. Pundak mereka sedikit bergetar. Apa maksud Anda? Bima berhasil memaksakan suaranya keluar. Aku ingin kau bersama dengan istri-istriku, kata Aslan lebih lugas. Tidak. Itu tidak mungkin. Bima sontak berdiri. Kakinya gemetar. Saya tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Kenapa? Tanya Aslan dengan tenang. Karena. Bima bingung harus mulai dari mana. Di negara saya, hal seperti itu tidak terbayangkan. Seorang istri dengan pria lain. Suaranya bergetar. Saya mengerti, bagi Anda ini mungkin aneh, Aslan mengangguk, tapi ini bukan sekadar nafsu. Ini adalah masalah kelangsungan hidup komunitas kami. Aslan berdiri dan mendekati Bima. Di matamu ini mungkin tidak etis, tapi bagi kami, ini adalah harapan terakhir untuk melanjutkan garis keturunan. Tetap saja tidak bisa. Saya sungguh minta maaf, tapi saya tidak bisa melakukan hal itu, kata Bima tegas. Wajah Aslan menunjukkan kekecewaan, tetapi ia tidak menyerah. Pikirkanlah semalam saja. Jika kau memberikan kami keturunan, kami tidak akan pernah melupakan jasamu seumur hidup. Tidak bisa. Sungguh tidak bisa. Bima menggelengkan kepalanya. Saat itu, Dana perlahan mengangkat wajahnya. Kami tahu ini bukan permintaan yang mudah, suaranya bergetar. Tapi mungkin, inilah satu-satunya cara bagi kami untuk bertahan hidup. Ryan juga mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Kami tidak apa-apa jika harus mati. Tapi kami tidak ingin suku kami lenyap. Jamila masih diam, tetapi air mata mengalir di pipinya dalam diam. Hati Bima terasa hancur. Ia bisa merasakan keputusasaan mereka. Saya benar-benar minta maaf. Jika kalian butuh bantuan lain, saya akan bantu apa saja. Tapi untuk permintaan ini, Bima tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Baiklah, Aslan mengangguk. Kekecewaan yang mendalam membayangi wajahnya. Sepertinya kami meminta hal yang mustahil. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Ia berbaring di sudut yurt, menatap langit-langit. Bintang-bintang terlihat, tetapi tidak lagi indah. Apakah keputusanku benar? Bima bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku hanya memaksakan standarku pada mereka? Namun di sisi lain, ia merasa pilihannya benar. Bagaimanapun juga, ini tidak bisa dibenarkan. Angin malam menggoyangkan yurt. Di kejauhan, terdengar lolongan serigala. Keesokan paginya, suasana terasa canggung. Aslan berusaha bersikap seperti biasa, tetapi ada jarak di antara mereka. Ketiga istrinya tidak berani menatap mata Bima. Silakan sarapan, kata Dana sambil menyajikan makanan, tetapi suaranya datar. Terima kasih, jawab Bima canggung. Ryan tidak lagi tersenyum ceria seperti biasanya, dan Jamila sama sekali tidak mendekati Bima. Hari ini aku mau ke desa, kata Aslan. Saya ikut, jawab Bima. Ia ingin lari dari suasana canggung ini. Perjalanan ke desa terasa hening. Biasanya mereka banyak mengobrol, tetapi kali ini keduanya diam. Setelah menyelesaikan urusan di desa, dalam perjalanan pulang, Aslan berkata, maafkan aku. Semalam aku meminta hal yang berlebihan. Saya mengerti, jawab Bima. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Kalau ada, sudah kami lakukan sejak dulu, Aslan tersenyum lemah. Sesampainya di rumah, makan malam yang canggung kembali dimulai. Namun, malam itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Uhuk. Aslan batuk hebat. Jauh lebih parah dari biasanya. Uhuk. Batuknya tidak berhenti. Ayah. Dana mendekat. Tidak apa-apa, Aslan mencoba berkata. Tetapi batuk lagi. Namun, kali ini yang keluar berbeda. Darah. Ryan menjerit. Darah segar mengalir dari mulut Aslan. Sapu tangannya langsung basah oleh warna merah. Kita harus ke rumah sakit. Sekarang juga, teriak Bima. Tidak bisa. Terlalu jauh, Aslan menggeleng. Wajahnya pucat pasi. Tetap saja harus pergi. Besok kita coba, kata Aslan lemah. Dana mengusap wajah Aslan dengan handuk basah. Ryan menangis. Jamila dengan tangan gemetar merebus air. Apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Tanya Bima cemas. Ya, tidak apa-apa. Tetapi suara Aslan tidak bertenaga. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur. Bima, sambil mendengarkan napas Aslan yang berat, berpikir, orang ini mungkin benar-benar akan mati. Ia merasa takut. Kematian terasa begitu dekat. Beberapa hari kemudian, kondisi Aslan semakin memburuk. Batuknya semakin sering, dan jumlah darah yang keluar semakin banyak. Wajahnya semakin tirus. Kita harus ke rumah sakit. Saya yang akan mengantar, pinta Bima. Terima kasih. Tapi sudah terlambat, Aslan tersenyum sedih. Apa maksud Anda? Aku mengidap TBC stadium akhir. Aku sudah tahu sejak bertahun-tahun lalu. Itu adalah pengakuan yang mengejutkan. Lalu kenapa tidak berobat? Tidak ada uang.
Dan aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, Aslan menatap ketiga istrinya. Jika aku mati, apa yang akan terjadi pada mereka? Jangan berpikir seperti itu. Ini kenyataan. Sulit bagi seorang wanita untuk bertahan hidup di tanah tandus ini tanpa seorang pria. Suara Aslan dipenuhi keputusasaan. Itulah sebabnya aku memintamu. Bima akhirnya mengerti isi hati Aslan yang sebenarnya. Jika sebelum mati aku bisa melihat satu saja keturunan. Mata Aslan berlinang air mata. Aku bisa menutup mata dengan tenang. Hati Bima terasa sesak. Namun, ia tetap tidak bisa mengambil keputusan. Suatu malam, Aslan memanggil Bima. Bima, kemarilah. Suara Aslan nyaris seperti bisikan. Ketika Bima mendekat, Aslan menggenggam tangannya. Tangannya panas seperti api. Kau tahu waktuku tidak lama lagi. Jangan berkata begitu. Kita harus menerima kenyataan, kata Aslan dengan susah payah. Jika aku mati, apa yang akan terjadi pada wanita-wanita malang ini? Menjadi janda muda tanpa anak. Hampir mustahil bagi mereka untuk bertahan di tanah yang keras ini. Bima tidak bisa berkata apa-apa, hanya kau. Dengan darah sehatmu. Yang bisa memberi mereka masa depan. Suara Aslan semakin memohon. Meskipun bukan darahku, jika aku bisa melihat seorang anak dalam dekapan istri-istriku, aku bisa menutup mata dengan tenang. Saat itu, Dana mendekat dengan diam dan berlutut di depan Bima. Kami sudah mempersiapkan diri sejak lama, suara Dana bergetar. Jika ini adalah takdir kami harus menerimanya. Ryan dan Jamila juga berlutut di samping Dana. Keinginan Aslan adalah keinginan kami, kata Ryan sambil menangis. Jika kami bisa mendapatkan keturunan melalui Anda, mungkin itulah satu-satunya cara kami untuk bertahan hidup. Jamila tidak berbicara, tetapi mengangguk. Air mata juga mengalir di pipinya. Bima merasa seperti terseret ke dalam pusaran takdir yang besar. Semua orang ini menumpukan harapan terakhir mereka padanya. Bima mencoba berbicara, tetapi tidak bisa menyelesaikannya. Ia tidak tahu apa yang benar. Beberapa hari berlalu, Bima masih belum menemukan jawaban. Setiap malam ia berguling-guling, tetapi tidak ada kesimpulan yang jelas. Kondisi Aslan semakin parah. Sekarang, untuk bangun saja ia sudah kesulitan. Wajahnya tirus seperti tengkorak, matanya cekung. Setiap kali batuk, darah keluar. Semakin banyak darah. Dana merawat suaminya siang dan malam. Ryan pergi jauh mencari tanaman obat. Jamila hanya bisa menangis dalam diam dan berdoa. Sepertinya tidak akan lama lagi. Bima tahu itu. Bayangan kematian semakin pekat. Suatu hari, Aslan mengalami serangan batuk yang hebat. Uhuk, kali ini jauh lebih parah dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya kejang. Ayah. Dana memeluk suaminya dan mengguncangnya. Darah yang tumpah dari mulut Aslan membasahi lantai. Bau anyir memenuhi yurt. Wah! Ryan menjerit. Jamila menutup mulutnya dengan tangan dan mundur. Guncangan itu terlalu besar baginya. Bima membeku. Ia belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Setelah beberapa menit, batuk Aslan akhirnya berhenti. Tapi ia kehilangan kesadaran. Aslan, sadarlah. Dana menangis histeris. Dengan susah payah, Aslan sadar kembali dan memanggil Bima. Bima. Suaranya hampir tak terdengar. Ketika Bima mendekat, Aslan menggenggam tangannya. Tidak ada tenaga sama sekali. Waktuku. Benar-benar tinggal sedikit lagi. Jangan berkata begitu, terimalah kenyataan. Kata Aslan dengan susah payah. Tolong kabulkan permintaan terakhirku. Apa itu? Jaga istri-istriku. Air mata mengalir dari mata Aslan. Tanpa aku, mereka tidak akan bertahan. Hati Bima serasa diremas. Hanya kau yang bisa memberi mereka harapan. 2 hari kemudian, Aslan menghembuskan napas terakhirnya. Saat fajar. Dengan tenang, tanpa suara. Dana menggenggam tangan suaminya dan terisak. Ryan menangis meraung-raung. Jamila hanya diam meneteskan air mata. Bima pun ikut menangis. Meskipun baru kenal beberapa hari, Aslan adalah orang yang baik. Apakah ini benar-benar akhir? Pemakaman diadakan sesuai tradisi Kazakh. Orang-orang desa datang membantu. Tapi ekspresi mereka juga muram. Apa yang akan terjadi dengan rumah ini sekarang? Bagaimana mereka akan hidup tanpa seorang pria? Bisikan-bisikan itu terdengar. Setelah pemakaman selesai dan semua orang pergi, hanya Bima dan ketiga wanita itu yang tersisa di yurt. Keheningan menyelimuti. Keheningan yang berat. Bima mengambil keputusan. Saya harus pergi sekarang. Dana mengangkat wajahnya. Matanya merah dan bengkak. Begitukah? Ya. Tidak ada lagi alasan bagi saya untuk di sini. Ryan menggigit bibirnya. Ia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi menahannya. Jamila hanya menunduk tanpa berkata apa-apa. Jika ada sesuatu yang kalian butuhkan katakan saja, kata Bima. Tidak apa-apa. Kami akan mencari cara, jawab Dana datar. Tapi suaranya terdengar pasrah.
Bima mengeluarkan semua persediaan makanan dan obat-obatan yang ia miliki. Uang tunai yang ia bawa juga ia berikan semua. Tolong terima ini. Tidak perlu. Tolonglah, terima. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Dana menerimanya dalam diam. Terima kasih. Saya benar-benar minta maaf. Tidak bisa membantu lebih banyak, suara Bima bergetar. Keesokan paginya, Bima bersiap-siap untuk berangkat. Saat ia memasukkan barang-barang ke jeep, Ryan mendekat. Anda benar-benar akan pergi? Ya. Tidak akan kembali lagi, suara Ryan terdengar sedih. Mungkin. Begitu ya? Ryan mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Jamila juga memperhatikan dari kejauhan, tetapi tidak mendekat. Dana mengucapkan salam perpisahan terakhir. Hati-hati di jalan. Ya. Kalian juga, jaga diri baik-baik. Bima masuk ke dalam jeep. Ia menyalakan mesin dan perlahan-lahan pergi. Dari kaca spion, ia melihat ke belakang. Ketiga wanita itu berdiri melambaikan tangan. Melihat sosok mereka yang semakin mengecil, hati Bima terasa sakit. Apakah ini yang terbaik? Pertanyaan itu melintas di kepalanya, tetapi sudah terlambat. Perjalanan menuju Aktau terasa sangat panjang. Ia berkendara berjam-jam dan tiba di sebuah kota kecil. Ia mengisi bahan bakar di pom bensin dan makan di sebuah warung. Tetapi makanan tidak bisa melewati tenggorokannya. Ia terus memikirkan mereka, ini yang benar, ini yang terbaik. Bima mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Itu bukan sesuatu yang bisa kulakukan, tapi hatinya tidak tenang. Beberapa hari kemudian, Bima tiba di Aktau. Kebisingan dan keramaian kota terasa asing. Ia terlalu terbiasa dengan keheningan stepa selama beberapa hari terakhir. Ia menyewa kamar di sebuah penginapan murah dan beristirahat. Tetapi setiap malam, ia selalu teringat pada mereka. Apa yang sedang mereka lakukan sekarang? Apakah mereka baik-baik saja? Ia khawatir. Seminggu berlalu. Bima mencoba memesan tiket pesawat untuk kembali ke Indonesia. Ini benar-benar akhir, pikirnya. Saat itulah, ketika sedang berbelanja di pasar, ia tidak sengaja mendengar percakapan. Kudengar dataran tinggi Ustiurt benar-benar kacau, kata dua orang pedagang. Telinga Bima langsung waspada. Dataran tinggi Ustiurt adalah tempat tinggal keluarga Aslan. Tiba-tiba ada badai salju, semua jalan tertutup, desa-desa terisolasi. Itu satu masalah, tapi yang lebih parah adalah serigala. Serigala? Ya, kudengar sekawanan serigala lapar berkeliaran. Wajah Bima pucat pasi. Terutama di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman, situasinya parah sekali. Kudengar ada orang yang diserang. Bima tidak bisa mendengarkan lebih jauh. Ia melempar barang belanjaannya dan berlari. Dana, Ryan, Jamila. Wajah mereka terbayang. Di tempat itu, hanya tersisa para wanita tanpa Aslan, badai salju dan serigala. Tidak. Ini tidak bisa dibiarkan. Bima berlari kembali ke penginapan. Dengan tergesa-gesa ia mengemasi barang-barangnya. Makanan darurat, perlengkapan anti dingin, obat-obatan, dan untuk berjaga-jaga, ia juga menyiapkan sebilah pisau berburu. Semoga mereka baik-baik saja, Bima berdoa dengan putus asa. Ia melompat ke jeepnya dan kembali menuju stepa. Kali ini, untuk menjadi penyelamat, jalanan sangat sulit. Salju sudah mulai turun. Seiring berjalannya waktu, salju turun semakin lebat. Angin juga semakin kencang. Aku harus cepat, Bima menambah kecepatan. Tetapi badai salju semakin parah hingga ia hampir tidak bisa melihat ke depan. Bagaimana aku bisa sampai dalam cuaca seperti ini? Ia ragu, tetapi ia tidak bisa menyerah. Ia mengemudi perlahan dan hati-hati. Berkali-kali ia hampir tersesat. Malam harinya, situasi semakin buruk. Badai salju mengguncang jeepnya. Meskipun pemanas dinyalakan, udara tetap dingin. Aku bisa mati, pikirnya, tetapi ia terus maju. Ia harus menyelamatkan mereka. Setelah berkendara siang dan malam tanpa henti, ia akhirnya tiba di area yang dikenalnya. Tetapi pemandangan di sekitarnya telah berubah total. Seluruh dunia berwarna putih, ia bahkan tidak tahu mana jalan yang benar. Di mana rumah itu? Bima kebingungan. Setelah beberapa saat mencari arah, ia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah yurt. Tetapi kondisinya aneh. Satu sudah hancur total, yang satu lagi miring. Jangan-jangan. Bima melompat keluar dari mobil. Di sekitar yurt terakhir yang masih berdiri, ketiga wanita itu dengan putus asa membersihkan salju. Penampilan mereka sangat memprihatinkan. Pakaian mereka membeku, wajah dan tangan mereka membiru karena radang dingin. Mbak Dana. Mbak Ryan. Mbak Jamila, teriak Bima. Ketiga wanita itu mengangkat wajah. Ekspresi mereka tidak percaya. Bima, kata Dana dengan suara bergetar. Benarkah ini Bima? Ryan mendekat sambil terhuyung-huyung. Jamila terduduk di tempat. Ia menangis dengan air mata yang bercampur antara lega dan bahagia. Ini saya. Sekarang semua akan baik-baik saja. Bima memeluk mereka satu persatu. Kenapa Anda di sini?
Saya mendengar berita dan langsung kemari, syukurlah kalian selamat. Sungguh. Dana mulai menangis, tetapi tidak ada waktu untuk terhanyut dalam emosi. Dari kejauhan, terdengar lolongan serigala. Cepat masuk. Mereka berempat berlari ke dalam yurt terakhir. Pertarungan sesungguhnya untuk bertahan hidup baru saja dimulai. Bagian dalam yurt sangat dingin. Api di perapian sudah padam. Bima segera bertindak. Pertama, kita harus menyalakan api. Dengan perlengkapan darurat yang ia bawa dari mobil, ia dengan cepat menyalakan api. Cahaya hangat menerangi yurt. Ini akan sedikit lebih baik. Ketiga wanita itu duduk berkumpul di depan api, menggosok-gosokkan tangan mereka untuk menghangatkan tubuh. Bima merebus air panas untuk membuat teh dan sup hangat dari makanan darurat. Minumlah, hangatkan badan kalian. Terima kasih, kata Dana sambil menerima mangkuk dengan tangan gemetar. Setelah teh hangat melewati tenggorokannya, wajahnya mulai menunjukkan sedikit tanda kehidupan. Di luar, lolongan serigala terus terdengar. Suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku takut, kata Jamila dengan suara bergetar. Tenang. Ada saya di sini. Jangan khawatir, Bima mencoba menenangkan mereka. Semalaman, mereka berempat bergiliran menjaga api. Mereka tidak tahu kapan serigala akan menyerang. Bima menggenggam erat pisau berburu di tangannya. Ini adalah pengalaman pertamanya, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Saya akan berjaga dulu. Kalian istirahatlah sebentar. Berbahaya sendirian, Ryan khawatir. Tidak apa-apa. Ada pisau ini dan juga api, Bima berusaha memberanikan diri. Sebenarnya ia takut, tetapi ia tidak bisa menunjukkannya. Menjelang fajar, suara lolongan serigala akhirnya menjauh. Matahari terbit, dan badai salju sedikit mereda. Sepertinya sudah aman, Bima menghela napas lega. Terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu. Dana menitikkan air mata. Kamu adalah penyelamat hidup kami. Ryan juga menundukkan kepala. Jamila tidak berbicara, tetapi rasa terima kasih terpancar di wajahnya. Beberapa hari berlalu, cuaca membaik. Tetapi yurt yang hancur tetap seperti itu. Tidak cukup untuk melewati musim dingin. Kita harus memperbaiki yurt yang satu lagi, kata Bima. Bagaimana caranya? Rusaknya parah begitu. Bisa. Kalau kita kerjakan bersama, Bima tidak menyerah. Mereka berempat bekerja sama memperbaiki yurt. Mengumpulkan kayu-kayu yang patah untuk dijadikan tiang, menjahit tenda yang robek untuk dijadikan dinding. Setelah bekerja selama beberapa hari, yurt kedua selesai diperbaiki. Berhasil, seru Ryan gembira. Dengan ini kita bisa hidup sedikit lebih layak. Dana pun tampak puas. Namun, Bima masih dalam dilema. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Aku tidak bisa selamanya di sini. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkan mereka. Suatu malam, ketiga wanita itu mendekati Bima. Bima, ada yang ingin kami bicarakan, kata Dana dengan serius. Ada apa? Kamu telah menyelamatkan kami. Itu sudah sewajarnya. Tidak, itu bukan hal yang wajar, Ryan menggelengkan kepala. Kamu sudah pergi, tapi kamu kembali lagi. Jamila mengangguk dalam diam. Kami berhutang budi padamu. Hutang budi? Jangan berpikir begitu. Kami berhutang nyawa, suara Dana tegas. Dan kami telah mengambil keputusan. Keputusan apa? Kami ingin ikut denganmu. Bima terkejut. Apa maksud kalian? Tolong terima permintaan terakhir Aslan, pinta Ryan dengan sungguh-sungguh. Kami tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Jamila, untuk pertama kalinya, angkat bicara. Hanya, Anda harapan kami. Kepala Bima menjadi kacau. Tapi Anda juga sendirian, kan? Kata Dana. Kalau bersama kami, Anda tidak akan kesepian. Pikirkanlah. Kami akan menunggumu, tambah Ryan. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Apakah ini benar-benar yang terbaik? Bisakah aku hidup di sini? Bisakah aku menjadi keluarga dengan mereka? Ia menatap langit berbintang sambil terus berpikir. Beberapa hari kemudian, Bima membulatkan tekadnya. Baiklah, katanya di depan ketiga wanita itu. Mari kita hidup bersama. Benarkah? Ryan melompat kegirangan. Ya. Saya akan hidup di sini bersama kalian. Dana dan Jamila juga tersenyum cerah. Terima kasih. Sungguh, terima kasih. Saya yang berterima kasih. Karena telah menerima saya, hati Bima pun terasa hangat. Sejak hari itu, Bima benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini. Ia menjadi suami bagi Dana, Ryan, dan Jamila. Awalnya canggung, tetapi seiring berjalannya waktu, semuanya menjadi alami. Bima belajar cara hidup sebagai seorang nomaden, cara mengurus domba dan kambing, cara merawat yurt, dan kearifan untuk bertahan hidup di stepa. Ketiga istrinya mendukung Bima dengan baik. Dana mengurus rumah tangga, Ryan memasak, dan Jamila mengurus jahitan dan kerajinan tangan. Beberapa bulan kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dana hamil, benarkah? Bima tidak percaya. Ya, aku yakin, kata Dana sambil tersenyum malu-malu. Wow, luar biasa. Ryan memeluk Dana. Jamila juga bertepuk tangan gembira. Setelah itu,
Ryan dan Jamila juga hamil secara berurutan. Apakah ini mimpi atau kenyataan? Bima sulit mempercayainya. Beberapa bulan kemudian, anak pertama lahir, putra dari Dana. Anak laki-laki yang sehat, kata bidan dari desa dengan gembira. Bima menggendong bayi itu dan menangis. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan kebahagiaan sebagai seorang ayah. Terima kasih. Sungguh terima kasih, katanya pada Dana. Aku yang berterima kasih. Setelah itu, Ryan dan Jamila juga melahirkan anak perempuan. Rumah mereka dipenuhi suara anak-anak. Ada tangisan, tetapi lebih banyak tawa. Bima, meskipun canggung, merawat anak-anaknya dengan sepenuh hati. Mengganti popok, memberi susu, menidurkan mereka. Meskipun melelahkan, ia bahagia. Ayah, ayah. Seiring pertumbuhan anak-anak, mereka mulai memanggil Bima. Suara itu terdengar paling indah di dunia. Keluarga mereka menjadi besar, dan beban ekonomi pun bertambah. Bima mulai mencari sumber penghasilan baru. Ia memperhatikan keahlian tangan istri-istrinya yang luar biasa. Terutama, teknik membuat karpet flanel tradisional mereka sangat mengagumkan. Bagaimana kalau kita coba menjual ini di internet, usul Bima. Apa benar-benar bisa laku? Tanya Ryan ragu. Kita coba saja. Ini karya yang indah. Bima memotret hasil karya istri-istrinya dan mengunggahnya di internet. Yang mengejutkan, pesanan mulai berdatangan. Wow, benar-benar ada pesanan, seru Dana takjub. Ada orang yang mau membeli barang kita, Ryan juga terkejut. Bisnis mereka perlahan-lahan berkembang. Orang-orang dari seluruh dunia menyukai karya mereka. Bahkan, mulai ada turis yang datang untuk melihat keindahan alam Mangistau dan merasakan kehidupan nomaden. Keluarga Bima juga berperan sebagai penginapan kecil. Tempat ini benar-benar indah, kata seorang turis asing dengan takjub. Ini pengalaman pertama saya. Ketika Ryan menyajikan masakan tradisional, semua orang memujinya. Berkat keberhasilan usaha mereka, para nomaden di sekitar mereka juga mendapatkan pekerjaan. Berkat Bima, desa kita jadi lebih hidup, kata orang-orang desa berterima kasih. Beberapa tahun berlalu, anak-anak tumbuh besar. Putra sulungnya membantu ayahnya menggembalakan domba. Putri-putrinya belajar keterampilan tradisional dari ibu mereka. Ayah, aku juga ingin pergi ke Indonesia, kata putra sulungnya. Suatu hari nanti, kita pasti ke sana, Bima mengelus kepala putranya. Akhirnya, waktu untuk menepati janji itu tiba. Bima membawa seluruh keluarganya mengunjungi Indonesia. Saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, istri dan anak-anaknya merasa takjub dengan semuanya. Wow, gedungnya tinggi sekali. Seru Ryan melihat gedung-gedung di Jakarta. Orangnya banyak sekali ya, Dana juga terkejut. Jamila hanya diam melihat sekeliling, tetapi matanya berbinar. Momen yang paling menegangkan adalah saat bertemu dengan orang tua Bima. Ayah, ibu, perkenalkan ini keluarga saya. Orang tua Bima awalnya bingung. Tetapi ketika melihat anak-anak, ekspresi mereka melembut. Kakek, nenek, sapa anak-anak dalam bahasa Indonesia. Bima sudah mengajari mereka sebelumnya. Ya ampun, anak-anak ini. Ibu Bima menangis. Cucu-cucuku, kau membesarkan mereka dengan baik. Ayahnya juga tampak puas. Ketiga menantunya juga memberi salam dengan sopan. Meskipun bahasa menjadi penghalang, hati mereka terhubung. Setelah sebulan perjalanan di Indonesia, mereka kembali ke Kazakhstan. Rumah kita memang yang terbaik, kata Ryan sambil menghirup udara stepa. Benar. Disinilah rumah kita yang sebenarnya, Dana setuju. Jamila melihat ke dalam yurt dan tersenyum. Bima juga merasakan hal yang sama. Indonesia memang baik. Tetapi disinilah rumahnya yang sebenarnya. Waktu berlalu, anak-anak semakin besar. Bima pun memasuki usia paruh baya. Rambutnya mulai memutih, tetapi semangatnya masih muda. Dana menjadi lebih dewasa. Ryan tetap ceria seperti biasa. Jamila, meskipun pendiam, telah menjadi wanita yang bijaksana. Suatu senja, seluruh keluarga berkumpul di depan yurt. Senja mewarnai stepa. Ayah, ceritakan kisah keluarga kita, pinta salah satu putrinya. Kisah yang mana? Tentang bagaimana ayah bisa sampai ke sini. Bima mulai bercerita. Dahulu kala, ada seorang pria dari Indonesia yang tersesat. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Meskipun sudah sering mendengar cerita itu, mereka tidak pernah bosan. Setelah cerita selesai, putri bungsunya bertanya, ayah tidak menyesal meninggalkan Indonesia? Bima memandangi keluarganya. 3 istri yang ia cintai dan anak-anak yang sehat, senja yang damai di stepa. Sama sekali tidak. Ini adalah pilihan terbaik dalam hidupku. Dana menggenggam tangan suaminya. Ryan dan Jamila juga tersenyum cerah. Kami juga merasakan hal yang sama. Bintang-bintang mulai muncul di langit malam. Bintang di Mangstau selalu indah. Bima menatap bintang-bintang itu dan berpikir. Aku benar-benar beruntung. Aku telah membuat pilihan yang tepat. Pria yang melarikan diri dari Jakarta itu sudah tidak ada lagi.
Sebagai gantinya, ada seorang pria yang hidup bahagia bersama keluarganya di stepa. Angin bertiup, menerbangkan rambutnya. Angin stepa selalu terasa bebas. Aku telah kembali ke rumah yang sesungguhnya, gumam Bima dalam hati. Di kejauhan, terdengar suara embikan domba. Suara yang damai. Sambil berharap kedamaian ini akan berlanjut esok hari, Bima masuk ke dalam yurt bersama keluarganya. Malam di Mangistau semakin larut, tetapi kebahagiaan mereka semakin dalam. Inilah kehidupan sejati yang dicari-cari oleh Bima. Kisah hari ini berakhir di sini. Melalui perjalanan Bima, kita dapat menyadari apa itu kebahagiaan sejati. Terkadang, pertemuan yang tidak terduga dapat mengubah hidup sepenuhnya, dan kita dapat menemukan arti cinta sejati dan keluarga yang melampaui perbedaan budaya. Keputusan Bima untuk akhirnya menerima usulan yang pada awalnya ia tolak karena konflik etis bukanlah sekadar kompromi, melainkan pilihan yang datang dari pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan cinta. Ketika kita dengan sukarela menerima tanggung jawab, kita dapat menemukan kebebasan dan kebahagiaan sejati. Dan kita belajar pelajaran bahwa ketulusan hati untuk saling peduli lebih penting daripada bentuk sebuah keluarga. Jika Anda menyukai video ini, silakan berikan suka, berlangganan, dan bagikan video ini dengan orang lain. Dan di kolom komentar, beritahu kami pilihan apa yang akan Anda buat. Kami juga menantikan cerita Anda,